Industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak signifikan terhadap aktivitas industri di tanah air. Tidak hanya itu, akibat pandemi COVID-19, ajang Hannover Messe tahun 2020 ditiadakan dan akan kembali diselenggarakan mudah-mudahan pada bulan April ya tahun 2021 mendatang. Kehadiran Indonesia dalam Hannover Messe 2021 ini diharapkan akan membawa misi utama yaitu untuk mempromosikan peta jalan atau roadmap Making Indonesia 4.0. Nah, apakah keterlibatan Indonesia dalam ajang Hannover Messe ini karena hubungan bilateral yang akrab antara Indonesia dan Jerman selama ini? Dan apakah ajang Hannover Messe menjadi cara Kementerian Perindustrian untuk mengenalkan Making Indonesia 4.0 kepada dunia? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Pandemi COVID-19 telah menghentikan sejumlah sektor industri. Dampaknya mulai dirasakan sektor industri sejak Februari 2020, antara lain beberapa lokasi ekspor mengalami lockdown dan pembatasan sosial yang mengurangi permintaan produk. Selain itu, kenaikan kurs dolar yang signifikan membuat industri semakin kesulitan mendapatkan bahan baku dan memilih mengurangi impor. Sejumlah sektor manufaktur mulai melakukan transformasi bisnis terutama pada penerapan Industri 4.0. Hal ini didorong oleh upaya peningkatan produktivitas secara lebih efisien, apalagi di tengah fase adaptasi kebiasaan baru. Meski demikian, Indonesia yang berupaya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terus berupaya memaksimalkan potensi di sektor industri dan perdagangan. Pelaksanaan Hannover Messe akan menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk mendapatkan pengalaman dalam bersaing dengan para pemain utama manufaktur dunia. Menjadi negara mitra Hannover Messe, salah satu upaya Kementerian Perindustrian untuk memperkenalkan roadmap Making Indonesia 4.0 ke seluruh dunia, serta mendorong investasi untuk meningkatkan kemampuan manufaktur dan pengembangan infrastruktur digital. Pekan Raya Teknologi dan Industri terbesar di dunia yaitu Hannover Messe tahun ini terpaksa ditiadakan akibat COVID-19 yang tentu saja tengah mewabah di seluruh dunia. Sedianya tahun ini Indonesia merupakan tamu kehormatan di Hannover Messe dengan menghadirkan industri unggulan dari Indonesia. Momentum ini dapat menjadi ajang untuk menunjukkan kepada dunia tentang kemampuan sektor manufaktur Indonesia dalam upaya bertransformasi menuju era Industri 4.0. Nah, apa saja yang akan ditawarkan Indonesia sebagai official partner country di Hannover Messe? Saya akan membahasnya bersama terutama ya pada Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dari Kementerian Perindustrian Dodi Widodo. Halo Pak Dodi, apa kabar? Apa kabar Mbak Desi? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Desi. Waalaikumsalam. Iya, sehat-sehat Pak Dodi? Ya, alhamdulillah sampai saat sekarang fit dan sehat. Iya, penting sekarang ini. Jadi Pak Dodi kan harusnya tahun ini ada Hannover Messe ya tahun 2020, tapi seperti kita ketahui dunia termasuk Indonesia tentu saja dilanda oleh yang namanya COVID-19 sudah hampir ya 9 bulan. Ya, kita dalam masa pandemi tidak ada tanda-tanda ya menunjukkan akan berakhir, tapi bagaimana setelah ini kita sudah pada akhir tahun sekarang, dampak yang hitung-hitungannya terhadap industri kita di Indonesia ini bagaimana Pak Dodi? Oke, kalau kita melihat dampak terhadap ekonominya terhadap COVID-19, tentunya kita bisa melihat dari pertumbuhan PDB yang diperkirakan
sampai akhir tahun ini kita terkontraksi minus 2,22%. Ya, ini juga menjadi tantangan buat kita semua, khususnya pembina sektor industri dan para industri sendiri. Bergerak menuju PMI yang ekspansif, di mana ekspansi pada PMI tahun bulan Oktober ini kita sudah 50 lebih, sehingga kita harapkan pandemi COVID ini bisa kita tanggulangi dan kita bisa optimis menghadapi tahun 2021. Iya, tentu Karena biar saja. bagaimana sektor industri merupakan sektor yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita. Nah, untuk sektor industri sendiri kita mendapat blessing pada saat pandemi ini, di mana industri farmasi, obat dan kimia dan obat tradisional, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri logam dasar, serta industri makan menjadi tumbuh sangat bagus dan bisa membackup pertumbuhan yang tadi negatif sangat besar pada awal-awal April. Tapi pada saat sekarang kita bisa mengejar pertumbuhan yang cukup baik. Itu Mbak Desi. Iya, jadi Kita memang berharap kalau kita lihat, akan sangat. iya Pak Dodi, memang kalau kita lihat ya sumbangan dari terhadap PDB dari manufaktur itu kan biasanya sampai hampir 20% ya, antara 19 sampai Iya, 20%. 19,8. Nah, Pak Dodi, saya lihat kan ada tentu saja industri yang istilahnya kontraksinya atau jatuhnya itu lebih dalam ya. Contohnya adalah transportasi dan juga tentu saja yang berkaitan dengan jasa. Nah, tapi kita juga lihat ada yang justru bangkit ya dalam pandemi ini. Tadi Pak Dodi sebut seperti misalnya yang berkaitan dengan kesehatan dan juga tentu saja yang berkaitan dengan semua teknologi, informasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat ininya dari masing-masing sektor itu yang bisa mengindikasikan kira-kira arah kita ke depan nanti itu seperti apa Pak Dodi? Ya, Fokus dan prioritas. Ya, kita prioritas kalau terkait tadi dengan Hannover Messe Industri Revolusi 4.0, awalnya kan kita menetapkan 5 faktor strategis, tapi selama pandemi ini kita tambahkan menjadi 2 prioritas kita, menjadi 7, di mana faktor alat kesehatan dan farmasi kita menjadi tambahan buat prioritas kita, di mana awalnya kita hanya menetapkan 5 prioritas: sektor makanan minuman, sektor tekstil, sektor otomotif, sektor kimia, lalu sektor elektronika. Nah, selama pandemi ini menjadi pembelajaran buat kita semua, kita di mana sektor kita sangat bergantung bahan baku dalam sektor farmasi yang sampai 90%, lalu alat kesehatan kita menghadapi kendala pada awal-awal, tapi di pandemi ini kita banyak belajar sehingga bisa kita catch up pada akhir tahun ini, sehingga kita mencoba untuk bisa mandiri dan menetapkan 7 sektor untuk implementasi IR 4.0 yang tentunya IR 4.0 ini akan mampu meningkatkan produktivitas semua sektor industri ke depannya, kita harapkan. Iya Pak Dodi, kalau kita lihat juga dari jumlah ini istilahnya pengangguran atau para karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Nah, ini khusus di industri ya. Saya lihat ini kan cukup tajam ya penurunan lapangan kerjanya. Ini kira-kira selama ini, selama COVID ini apa-apa saja yang telah diberikan kepada khususnya bagi para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya? Karena kita kan justru membutuhkan yang padat karya ya, Pak Dodi. Iya, iya. Ya, tentunya pemerintah, Kementerian Perindustrian tidak berjalan sendiri. Kementerian Perindustrian bekerja bersama-sama secara tim, tentunya di bawah koordinasi Menteri Perekonomian, di mana para tenaga kerja ini tentunya kita ada memiliki program-program, salah satu program Kartu Prakerja bersama teman-teman Depnaker kita lakukan, lalu juga kita ada pelatihan-pelatihan yang kita berikan untuk memanfaatkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Ya, tentunya tadi Mbak Desi bilang kita tenaga kerja yang menjadi dampak ini hampir turun 1% dibanding tahun sebelumnya, di mana pengangguran hampir 1 juta akibat dampak tambahan pengangguran ini hampir 1 juta akibat pandemi ini. Gitu Mbak Desi. Iya, apalagi industri skala kecil dan menengah itu yang harus dibantu ya Pak Dodi ya.
Ya, kalau industri skala menengah memang terdampak, tapi kita juga mendorong industri skala menengah ini, khususnya di industri dalam rangka pemasaran. Kita mempunyai program, salah satunya program Smart 3M, di mana di dalam pemasaran kita bantu dalam digitalisasi. Dan alhamdulillah perkembangan selama pandemi ini mereka cukup bagus. Iya, baik Pak Dodi, kita istirahat sebentar ya, tapi standby, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya masih tersambung lewat Zoom dengan Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dari Kementerian Perindustrian, yaitu Dodi Widodo. Pak Dodi tadi sudah menjelaskan kira-kira dampak terhadap perindustrian ya, dengan adanya COVID-19 ini memang terjadi kontraksi, tapi diharapkan akan bangkit. Paling tidak tahun depan kita masih bisa ikut serta dalam ajang pameran Hannover Messe ini di Jerman, dan merupakan sebuah ajang yang cukup bergensi, tapi juga merupakan kesempatan Indonesia untuk showcasing ya Pak Dodi ya. Kita ingin show off apa-apa saja yang kita bisa lakukan, apalagi temanya itu industrial transformation. Tapi sebelumnya Pak Dodi, kita kan punya yang istilahnya ya bermimpi lah, apalagi sebelum COVID-19 ini, memiliki revolusi industri 4.0. Nah, ini kita punya roadmap Making Indonesia 4.0. Singkat saja Pak Dodi, apa-apa saja yang diharapkan dengan adanya Making Indonesia 4.0 roadmap ini? Ya, seperti tadi saya jelaskan di awal, adanya industri revolusi 4.0 itu tentunya akan mampu meningkatkan produktivitas kita. Dan kita harus bisa bertransformasi, segera memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin, karena dalam rangka peningkatan utilitas dan produktivitas industri. Nah, dengan industri revolusi 4.0 ini tentunya ke depan kita akan memanfaatkan industri ini sehingga industri bisa tumbuh maksimal. Kita bisa mengejar pada tahun 2030 menjadi industri yang setara dengan negara-negara maju, Mbak Desi. Nah, ya, di dalam industri memanfaatkan di dalam memanfaatkan itu tadi seperti saya sampaikan, kita sudah menetapkan roadmap dan menetapkan prioritasnya. Prioritasnya dari 5, karena pandemi kita tambah jadi 2 lagi, menjadi 7 Iya, sektor menjadi 7. prioritas. Tapi persisnya Pak Dodi, maaf, ini kalau kita lihat dari implementasi Making Indonesia 4.0 ini dibanding dengan negara-negara tetangga, walaupun Indonesia kan sebuah negara yang besar ya, itu kita dibanding taruh saja dengan Vietnam, apalagi dengan negara seperti Thailand, itu kurang produktif pertama, dan kedua kurang kompetitif, dan ketiga dari skillnya itu masih jauh dari yang diharapkan. Sementara Making Indonesia 4.0 ini sangat tergantung kepada skill dan juga kualitas dari SDM itu sendiri. Mungkin bisa di-share sedikit strategi untuk meningkatkan dari 3 aspek itu? Ya, pertama ya dalam rangka peningkatan kualitas manusianya, Mbak Desi, tentunya kita melakukan reskilling dan upskilling ya dalam rangka peningkatan kualitas manusia untuk implementasi Indonesia Revolusi 4.0. Tadi Mbak Desi bilang bagaimana kita tertinggal dengan Thailand, dengan Vietnam, terutama dengan Thailand kita bisa ambil pembelajaran di mana dalam rangka industri apabila meningkatkan scaling tenaga kerjanya, dia mendapat insentif dari pemerintahnya. Nah, pemerintah juga saat sekarang juga sudah mengeluarkan super deduction dalam rangka memberi insentif kepada industri yang meningkatkan sumber dayanya dengan mendirikan pusat-pusat pelatihan-pelatihan bagi industrinya.
Nah, bagaimana kita juga selain itu juga kita di Kementerian Perindustrian juga melakukan pelatihan-pelatihan dengan upscaling dan rescaling itu misalnya dengan program 3 in 1, lalu program pelatihan yang kita berikan kepada tenaga-tenaga kerja untuk bisa mengimplementasikan IR 4.0 tadi. Ya, Pak Dodi, contoh insentif mungkin yang diberikan kepada perusahaan yang mendirikan pusat-pusat pelatihan dan usaha untuk meningkatkan kualitas karyawannya seperti apa? Ya, itu yang Mbak Desi mungkin tahu selama ini seperti satu paket dengan pusat Research and Development, pusat di mana pemerintah memberikan potongan pajak 200 sampai 300% terhadap perusahaan-perusahaan yang akan memberikan pusat-pusat pelatihan seperti itu. Nah, ini kita sekarang masih tahun COVID-19 ya, Pak Dodi. Apakah ada sejauh mana setback-nya terhadap rencana untuk Making Indonesia 4.0 ini? Terhadap revolusi industri 4.0 ini? Ya, tentunya kalau pas pandemi ini jelas kita sangat terbantu sekali dengan IR 4.0. Salah satunya adalah alat monitor kami yang di Kementerian Perindustrian. Mungkin Mbak Desi pernah tahu di mana implementasi kalau IR 4.0 mengandalkan dari digitalisasi, IoT, lalu artificial intelligence. Nah, kita salah satunya juga mencoba dalam membuat kebijakan itu dengan salah satu yang kita gunakan misalnya sistem yang kita lakukan untuk monitor industri dalam rangka pandemi ini, mana yang melakukan protokol kesehatan. Contohnya dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perindustrian seperti surat edaran 4, 7 dan 8 itu dalam implementasi IOMKI, izin operasi dan mobilitas kegiatan industri. Itu kita implementasi dari IoT itu sendiri, di mana kita mewajibkan perusahaan-perusahaan itu untuk melaporkan industrinya menerapkan protokol kesehatan dan tetap berjalan. Sehingga alhamdulillah dengan penerapan mungkin sebagian kecil dari IR 4.0 itu, tapi ini sangat bermanfaat buat kita. Faktanya sampai saat sekarang kita bisa memonitor implementasi dari IOMKI ini bahwa utilitas industri pada akhir November ini kita sudah 59,90 dari target kalau 2021 utilitas industri itu sekitar 60%. Sehingga kita berharap tadi target kontraksi tadi yang 2,22 minus itu bisa kita perkecil atau minimal sama dengan target pemerintah tersebut. Baik, kita harapkan jadi bisa lebih cepat bangkit kembali, apalagi nanti kalau sudah ada vaksinnya dan istilahnya sudah lebih jelas ya mau arah kemana COVID-19 ini. Kita istirahat sebentar Pak Dodi, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, Anda masih menyaksikan Insight with Desi Anwar. Saya juga masih tersambung melalui Zoom dengan Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dari Kementerian Perindustrian, Dodi Widodo. Dan kita tahun ini Indonesia akan menjadi country, ya, partner country dalam ajang pameran industri yang terbesar di dunia, yaitu di Jerman, Hannover Messe, yang harusnya diselenggarakan tahun 2020 ini, tapi ditunda dan diharapkan akan diselenggarakan pada bulan April tahun 2021. Pak Dodi, saya tuh ingat ya, pada tahun 1995 saya sempat menghadiri Hannover Messe. Waktu itu presidennya masih Presiden Soeharto, dan yang menjadi bintang ya Menristek saat itu Pak Habibie. Ini memang ajang yang betul-betul membanggakan sekali, apalagi Indonesia dipilih sebagai country partner. Nah ini Pak Dodi, untuk kali ini mungkin kedua kalinya, kira-kira kenapa ya kita dijadikan partner untuk tahun ini, country partner? Apakah karena hubungan kita dengan Jerman selama ini baik, atau memang
ada request dari kita untuk mempromosikan roadmap Making Indonesia 4.0 ini? Ya, pertama memang seperti Mbak Desi sampaikan tadi bahwa hubungan baik kita dan pemerintah Jerman tidak bisa dipungkiri. Sehingga dia menawarkan kita juga untuk menjadi partner country. Yang kedua, tentunya pemerintah Jerman tidak gegabah memutuskan bahwa kita menjadi partner country. Pasti kita punya kelebihan dan nilai tambah buat mereka. Ya, karena memang saat sekarang kita termasuk ekonomi terbesar 15 atau 16. Nah, target kita pada 2030 kan ingin menjadi ekonomi ke-10, ekonomi terbesar ke-10. Selain itu kita juga mempunyai kelebihan bonus demografi yang tentunya ini menjadi tantangan kita sendiri, di mana pergerakan ekonomi kita menuju menengah ke atas itu, sehingga menjadi pasar yang besar mungkin pertimbangan mereka seperti itu. Oleh karena itu kesempatan ini tidak boleh kita lepas begitu saja, dan kita memaksimalkan untuk memanfaatkan, untuk ikut serta dan memaksimalkan kesertaan kita di dalam Hannover Messe. Even dengan kondisi sekarang 2021 ini adalah pergeseran dari 2020 yang kemarin yang gagal juga karena pandemi tiba-tiba. Nah, masalahnya sekarang 2021 ini apakah pandemi sudah selesai atau tidak? Ya, Mbak Desi ya. Ya, mudah-mudahan otomatis sudah sekalipun memang kita tidak bisa menduga pandemi ini kapan selesai, tentunya kita juga harus mempersiapkan dan ingin memanfaatkan Hannover Messe 2021 ini semaksimal mungkin. Even dengan konsep-konsep baru yang mereka sampaikan. Nah, kemarin teman-teman di Deutsche Messe AG menawarkan ada 3 konsep, tapi ini pun saya dengar kemarin 2018 tanggal 18 Desember kemarin ada perubahan, paling tidak katanya ada pertimbangan kalau pandemi ini belum selesai, mereka khawatir juga apabila ada langsung pameran terbuka seperti pameran dia. Even itu dikurangi 50%. Kekhawatiran mereka seperti itu. Jadi untuk saat sekarang memang arahnya mungkin akan pameran digital penuh. Nah, sebagaimana kita bisa memaksimalnya, tentunya kita harus menggunakan dan mensiasati seperti apa. Iya, apalagi temanya Hannover tahun ini kan ini ya, industrial transformation. Jadi seharusnya semuanya bisa dilakukan berbasis digital. Indonesia sendiri setahu saya punya tagline, Connect to Accelerate. Jadi persisnya apa yang kita akan banggakan, apalagi tadi ada 7 prioritas yang menjadi fokus ya dari Kementerian Perindustrian. Kira-kira showcase yang kita bawa apa-apa saja Pak Dodi? Kalau saya ingat dulu pada zaman Habibie tentu saja yang semua berkaitan dengan penerbangan dan industri high-tech, tapi juga waktu itu kita masih jaya ya dengan migas kita dan lain sebagainya. Tapi sekarang pasti harus berbeda kan? Ya, tentunya seperti Mbak Desi bilang, tagline kita Connect to Accelerate, yang maknanya sangat dalam, yaitu mendorong sinergitas yang ingin dibentuk untuk mendukung pertumbuhan industri 4.0 di Indonesia. Selain itu juga kan kalau Connect to Accelerate, jadi mengakselerasi konektivitas semua untuk terlebih di pasca pandemi ini. Ada berapa kira-kira perusahaan yang nanti dilibatkan dan kalau jadi mungkin ikut ya dengan segala macam. Tahun lalu Mbak Desi ya, sebenarnya kan target tahun lalu itu yang di booth yang di pameran terbuka langsung itu ada sekitar 150-an perusahaan. Nah, karena gagal itu kita awal-awal melakukan survei apakah mereka akan berkenan ikut untuk yang keduanya ini, di mana tadi seperti di awal saya sampaikan ada konsep yang antara fitcon, ya, hybrid, atau tampilan ada 3 konsep. Nah, sekarang ini berubah semua, ya. Pada awalnya kita mensurvei hanya 63 perusahaan awal pada saat gagal kemarin. Apakah akan ikut? Ada 63 perusahaan. Lalu kita melakukan survei lagi, ada sekitar 7. Nah, dengan kondisi yang saat sekarang berubah, malah mereka akan lebih banyak. Mereka lebih banyak. Kita ingin mentargetkan lebih banyak karena kita akan membawa banyak, terutama startup yang implementasi teknologinya
seperti Mbak Desi ketahui bahwa kita sangat banyak startup muda yang tentunya di dalam implementasi Year 4.0 ini yang memanfaatkan digitalisasi sangat banyak di Indonesia, dan itu akan kita buka apabila nanti digital penuh, kita akan coba manfaatkan dan kita akan merencanakan ini dimaksimalkan oleh anak-anak muda kita. Iya, Pak Dodi, apalagi kita sekarang kan punya Undang-Undang Cipta Kerja, dan salah satu biasanya kalau kita ikut dalam ajang internasional kan untuk menggait investasi ya, penanaman modal asing. Ini kira-kira bagaimana? Apa strateginya supaya lebih menarik lagi kita dibandingkan dengan negara-negara di tetangga kita di Asia Tenggara ini? Tentunya tadi yang saya sampaikan tadi terkait Mbak Desi sampaikan bagaimana kita dengan akselerasi upscaling dan rescaling dari tenaga kerja ya, kita sudah bisa memberikan insentif 200%. Lalu untuk R&D kita juga memberikan insentif sampai 300%. Banyak sebenarnya insentif selama pandemi ini kita berikan kepada sektor industri. Contohnya yang paling mendasar adalah yang mungkin jadi daya tarik tersendiri buat sektor investasi, khususnya mereka yang menggunakan energi sebagai bahan baku gas misalnya. Pemerintah dan Kementerian Perindustrian sudah mendorong untuk implementasi harga gas industri $6. Ini yang selama ini menjadi permasalahan utama di mana daya saing kita sangat rendah dan tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk masuk, karena kita seperti mati di lumbung sendiri karena kita penghasil gas tapi harga gas itu sangat mahal, sehingga untuk bahan baku proses penurunan hilirisasi sangat juga mahal. Nah, itu salah satunya. Selain itu juga untuk energi listrik, misalnya kita sudah mendorong PLN untuk menghapuskan harga minimum untuk operasional industri tersebut. Selain itu juga pemerintah untuk kawasan-kawasan industri mencoba mencari langkah-langkah yang menjadi daya tarik yang selama ini mungkin Mbak Desi pernah dengar kemarin pada saat kita bersaing dengan Vietnam pada saat industri relokasi pertama lari ke Vietnam sekitar 30, kita nggak dapat. Nah, insya Allah yang ke depan kita nggak akan kalah dengan Vietnam, karena kita sudah coba menawarkan kawasan-kawasan industri yang bersaing, yang terintegrasi, yang tentunya penuh dengan segala insentif. Iya, dan tentu saja biasanya masalah regulasi, nah ini kan yang paling sering menjadi keluhan ya bagi para investor asing. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan kita sudah tahu, perizinan nggak jadi permasalahan utama lagi. Dan satu hari bisa selesai, yang lain insya Allah antara UMR dan yang terkait dengan tenaga kerjaan kita bisa tanggulangi. Iya, baik, kita break sebentar Pak Dodi, tapi jangan kemana dulu, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar lewat Zoom. Saya ditemani oleh Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dari Kementerian Perindustrian, Dodi Widodo. Dan bersama saya di studio Country Digital Transformation Schneider Electric Indonesia, Fadli Hamsani. Halo Fadli, apa kabar? Halo Mbak Desi. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Mbak Desi sehat? Sehat, kita harus sehat ya sekarang ini zaman COVID-19. Di Zoom ada Pak Dodi. Pak Dodi, di sini ada Fadli dari Schneider Electric, ini sebagai salah satu pelaku industri yang akan hadir ya, ikut dalam perhelatan besar di Jerman, Hannover Messe tahun 2021. Nah Fadli, sebelum kita fokus ke Hannover Messe itu, saya tertarik, ini Schneider Electric bagian Country Digital Transformation. Jadi apa-apa saja transformation khususnya di bidang elektrik yang selama ini dilakukan di bawah Fadli? Ya, terima kasih Mbak Desi. Kami di Schneider Electric ini, kita sebagai perusahaan yang fokus ke energy management dan industrial automation, memiliki satu visi untuk membantu transformasi digital, pergerakan ke arah industri 4.0. Dan di Indonesia kita beruntung karena kita punya
3 pabrik di Batam dan 1 di Cikarang di Jakarta. Ya. Yang pabrik kita di Batam sudah kita lakukan implementasi. Sejak kapan ini persis? 2017 kita sudah melakukan transformasi digital yang kebetulan saya lead transformasi digital di Batam tersebut dengan menggunakan solusi EcoStruxure Solution, solusi Schneider sendiri, dan juga kita berhasil untuk meningkatkan produktiviti dan efisiensi dengan membuktikan bahwasanya digitalisasi memang sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Jadi kalau digitalisasi khususnya yang contohnya yang di Batam dan juga di Cikarang ini bentuknya itu apa dan bagaimana SDM atau karyawan yang bekerja ini bagaimana perubahan atau transformasi yang dirasakan? Ya, ini menarik sekali pertanyaannya karena selalu kita menyampaikan bahwasanya transformasi digital itu tidak hanya melulu adopsi teknologi, tetapi juga mempersiapkan people and culture change-nya. Di Batam pastinya karena kita merupakan pabrik pintar dan kita menggunakan solusi digital yang Schneider miliki, EcoStruxure Solution, melakukan implementasi dari key teknologi IoT, augmented reality, virtual IoT reality, itu Internet of Things, Internet of Things, augmented reality, AI dan juga artificial intelligence dan lain-lainnya yang diharapkan untuk bisa mengempower para pekerja yang ada di perusahaan. Mengempower ya, Yes. jadi bukan menggantikan kan dengan Tepat adanya sekali. teknologi ini. Ya, kita sangat melihat itu. Bahkan hasil dari apa yang kita implementasikan itu sangat-sangat bisa membantu memudahkan pekerjaan dari para karyawan kita. Jadi produktivitas meningkat sudah terukur kira-kira berapa Yes. persen dan Kebetulan, seberapa efektif? Betul, ininya, kebetulan Mbak Desi, transformasinya? Schneider Electric Manufacturing di Batam, kita diaudit oleh World Economic Forum. Di tahun 2019, kebetulan saya juga diaudit saat itu, setelah kami mengimplementasikan dan di 2018 kita mendapatkan rekognisi dari Kementerian Perindustrian sebagai National Lighthouse, terus kita lanjutkan ke World Economic Forum. Nah, pada saat itu kita diaudit dan kita memaparkan semua implementasi kita. Saat ini, pada tahun 2019, setelah kita mengimplementasikan digitalisasi, kita bisa mendapatkan efisiensi meningkat sampai overall efisiensi 12%. 12% ya? Yes. Wah, lumayan ya kalau begitu. Jadi ini ada pusat-pusat pelatihan yang juga didirikan kan oleh Schneider hal Electric. yang saat ini pada tahun 2018 kita mendapatkan national recognition dari pemerintah Indonesia sebagai National Lighthouse. Salah satu kewajiban kami adalah untuk memberikan awareness terhadap industri di Indonesia bagaimana melakukan transformasi. Di tahun 2019 kita sudah menerima visitor sampai 1.500 orang. Baik itu dari akademik, industri, 5 sektor industri, prioritas, kemudian juga dari pemerintah. Ya, dan juga kita melakukan untuk belajar, untuk showcase, dan bagaimana kita melakukan transformasi yang benar. Nah, ini yang menarik Mbak Desi. Kemudian juga di tahun 2019 kita awali satu program bersama pelatihan Transformation Manager bersama dengan Kementerian Perindustrian. Hampir 350 Transformation Manager sudah kita latih bersama dengan Kementerian Perindustrian di Schneider Electric. Nah, kenapa merasa penting? Apakah ini juga karena ada insentif tadi Pak Dodi mengatakan ya bagi perusahaan yang melakukan memberikan training dan lain sebagainya kan mendapatkan insentif dan potongan pajak dan lain sebagainya. Ya, pastinya yang pertama adalah Schneider Electric ini merupakan teknologi provider. Kita ingin menunjukkan kepada industri bahwasanya solusi yang Schneider Electric tawarkan itu benar-benar bisa memberikan added value. Ini poin pertama. Artinya kita menunjukkan we eat our own food. Kita pakai solusi teknologi yang kita miliki, kita implementasikan di factory yang kita punya, dan kita lihatkan hasilnya seperti apa. Dan yang kedua, ya kita ingin juga, karena kita ada di Indonesia, kita ingin juga melakukan kolaborasi bersama dengan pemerintah untuk akhirnya nanti industri di Indonesia bisa meningkatkan daya saing dan sebagainya. Baik. Jadi kira-kira apa yang nanti akan dibawa ke Jerman dan hasil dari Hannover Messe ini yang akan dibawa kembali ke Indonesia diharapkan apa-apa saja? Ya, yang pertama adalah pastinya kita sangat ingin sekali untuk menyampaikan bahwasanya Schneider Electric Manufacturing Batam yang ada di Indonesia ini sudah bertransformasi digital. Kemudian juga kita akan menunjukkan key teknologi industri 4 dari EcoStruxure Solution yang kita implementasikan di pabrik kita yang ada di Batam. Kemudian juga ingin kita sampaikan bahwasanya di Indonesia industri sudah bertransformasi dan hampir sebagian besar solusi selain menggunakan solusi yang kami miliki sendiri, kita juga membangun solusi-solusi yang menyesuaikan dengan tantangan kita lokal. Nah, ini cukup menarik. Tapi challenge-nya selama ini apa saja? Ini kan ada aspek SDM-nya tentu saja. Betul. Kan training pasti ada challenge-nya juga. Ya, saya sependapat dengan Pak Dodi bahwasanya saya selalu menyampaikan digital transformation ini tidak hanya tentang teknologi adoption, tetapi juga tentang people and culture. Nah, yang kami lakukan juga adalah penekanan terkait tentang upskilling dan reskilling yang akhirnya nanti menumbuhkan shifting.
Nah, people akan menjadi challenge. Tetapi kami yakin fokus kita dengan kemampuan dan fokus terhadap sumber daya manusia saat ini bisa meningkatkan keberhasilan kita untuk sustainability ataupun jangka panjang. Ya, apalagi kalau Indonesia mimpikan akan menjadi ekonomi yang 10 besar ya pada tahun Benar sekali, 2030. Nah, Anda sendiri Hannover Messe ini menurut Anda penting untuk ikut serta dan seberapa besarnya dampaknya, dampak positifnya khususnya bagi Indonesia untuk menggait bukan saja kerjasama tapi diharapkan investasi dan penanaman modal asing juga kan? Betul. Kalau kita melihat memang seperti yang Mbak Desi sampaikan, ajang Hannover Messe ini adalah perhelatan terbesar ya untuk pameran industri. Nah, setiap tahunnya sebenarnya Schneider secara global itu mengikuti acara tersebut. Nah, saat ini kita mewakili Indonesia. Apa yang kita harapkan pastinya ini sebagai eksebitor, kita bisa menjadikan ini sebagai wadah untuk business matching. Ketemu customer baru, launching new offer product, menunjukkan capability kita. Dan kalau kita sebagai Indonesia, katakanlah seperti itu, sebagai eksebitor mewakili Indonesia, maka kita ingin menyampaikan juga bahwasanya di Indonesia kita punya orang-orang yang memiliki capability. Artinya ini bisa menyampaikan kepada dunia bahwasanya sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini sudah siap. Dan kita juga sekarang bisa menunjukkan beberapa industri yang nantinya hadir di sana memiliki kepekaan terhadap update teknologi. Nah, harapannya kita bisa bertemu dengan customer baru, kita bertemu dengan partner mungkin, atau kita juga bisa bertemu untuk para eksebitor dari Indonesia, kita bisa bertemu dengan calon investor yang nantinya mungkin bisa mengembangkan atau yang kita sebut upskilling dan juga upscaling. Jadi mungkin tidak hanya upskilling. Upskilling sama upscaling ini dua hal yang penting, Pak Dodi. Schneider Electric ini bisa menjadi role model atau contoh bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin melakukan upskilling dan upscaling ataupun digital dan transformation dalam perusahaan-perusahaannya. Ya, tentunya pada saat awal kita menetapkan Indonesia Revolution 4.0, ya kita diawali pertama dengan ada 2 perusahaan, ya Schneider dan satu lagi ada. Nah, saat sekarang sudah dengan bantuan teman-teman di Schneider, mereka sudah upscaling perusahaan-perusahaan yang siap mengimplementasikan Indonesia Revolution 4.0. Seperti tadi Pak Fadli bilang, memang kalau teknologi mungkin kita akan lebih mudah menangkapnya karena kalau perusahaan memandang ini tidak bisa dihindari lagi implementasi daripada Industri Revolusi 4.0. Tapi yang susah kan tadi upscaling dan rescaling-nya ini. Nah, tentunya pemerintah juga akan sangat dibantu apabila dari perusahaan-perusahaan ini juga mau melakukan upscaling dan rescaling bersama-sama dengan pemerintah, yang tentunya kita tidak bisa melepas begitu saja perusahaan tanpa kita kasih gula-gula tadi, Mbak Desi. Iya, nah, tentunya itu Mbak Desi. Ya, Pak Dodi dan juga Pak Fadli, kita istirahat sebentar ya, masih ada satu segmen lagi, jadi jangan mana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Ada Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dari Kementerian Perindustrian lewat Zoom, Dodi Widodo, dan juga bersama saya di studio Country Digital Transformation Schneider Electric Indonesia, Fadli Hamsani. Nah, Schneider Electric ini merupakan salah satu perusahaan yang akan hadir di dalam ajang pameran industri terbesar yang diharapkan nanti pada bulan April 2021, yaitu Hannover Messe, di mana Indonesia akan menjadi partner country. Ini untuk kedua kalinya setelah pertama kalinya tahun 1995. Ini saya masih ingat di sana memang sebuah istilahnya event yang sangat bergengsi. Nah, Schneider Electric sendiri akan merepresentasikan Indonesia. Tapi kedepannya ini bagaimana? Karena digital transformation apalagi saat ini ya di Indonesia kan masih sangat awal ya. Kira-kira plan dari transformasi yang masih perlu dilakukan ke depan 2-3 tahun ke depan ini seperti apa, Fadli? Ya, terima kasih. Memang saat ini kalau kita menyampaikan tentang digital transformation itu selalu journey, Mbak Desi.
apa yang dilakukan oleh perusahaan adalah di level pertama itu connected kita menyebutnya, naik ke level kedua collected, dan berikutnya ke analisa dan sebagainya. Masih banyak peluang dengan pemanfaatan teknologi digital yang secara teknologi ini berkembang sangat pesat ya, terkait masalah data, analitik dan sebagainya. Pastinya kami sendiri di Schneider tidak cukup puas gitu berhenti sampai di sini saja untuk bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi, apalagi kalau kita membahas masalah next industry of the future gitu, yang membahas masalah efisiensi, agility, sustainability dan yang lain-lainnya yang saya yakin ini akan terus berkembang. Nah, Schneider Indonesia salah satu visi misinya kita di Indonesia adalah untuk membantu menjadi role model, tetapi juga dengan solusi yang kita miliki, kita ingin membantu industri-industri yang ada di Indonesia untuk sama-sama bertransformasi. Iya, dan memang kalau kita melihat ke depan ya Pak Dodi ya, bahwa sustainability tadi disebut oleh Fadli ini penting karena dalam industrial transformation saat ini lingkungan dan juga the planet ini merupakan salah satu stakeholder yang penting. Indonesia sendiri kita dengan tagline Connect to Accelerate, bagaimana branding yang kita ingin pamerkan di Hannover Messe ini sebagai negara yang peduli dengan sustainability dan juga peduli dengan semua yang clean energy, renewable atau tenaga-tenaga yang ramah lingkungan itu, bagaimana kira-kira Pak Dodi? Ya, seperti tadi Pak Fadli sampaikan bahwa Indonesia Revolution 4.0 atau Industri Revolusi 4.0 itu yang paling penting kita bicara productivity, agility, dan sustainability. Nah, tentunya dengan teknologi tadi yang sustainability akan membantu kita untuk mengimplementasikan teknologi yang berkelanjutan. Ya, di mana saat sekarang permasalahan kita di industri kita banyak terjadi penolakan juga karena implementasi dari sustainability ini atau mereka terhadap lingkungan atau pengelolaan dari hasil atau limbah-limbah mereka tidak diperhatikan. Nah, mungkin dengan kita implementasikan Industri Revolusi 4.0 ini tentunya kita akan bisa melangkah lebih baik dalam pengelolaan limbah-limbah ini, yang tentunya diharapkan Industri Revolusi 4.0 ini bisa menerapkan implementasi industri yang berkelanjutan. Iya, ini penting sekali apalagi Indonesia merupakan salah satu produsen ya emisi gas rumah kaca yang terbesar ya di dunia, dan juga kita polusinya luar biasa dan kita produksi sampahnya juga sangat tinggi. Ini nanti ke depannya ini bisa menjadi solusi untuk semua ini kan. Mengurangi polusi, mengurangi emisi, tapi juga menciptakan green economy. Ini sudah merupakan bagian dari roadmap itu sendiri ya. Pak Dodi, ini ada target-target tertentu yang ingin dicapai setelah pulang dari Hannover ini, misalnya jumlah partner yang akan kita guide atau angka investasi yang kita harapkan bisa dijanjikan dan lain sebagainya? Oke, kalau tadi seperti di awal saya bilang bertargetkan kalau kemarin hanya 150 perusahaan, kita tentu dengan sistem digital ini mungkin lebih dari 150. Dan tentunya investasi yang kita harapkan lebih besar lagi. Terlebih nanti dibantu oleh Mas Fadli dan beberapa industri yang sudah mengimplementasikan IR 4.0 ini di perusahaannya, tentunya akan semakin menarik. Dan kita dengan mudah implementasi dari digitalisasi akan terlihat, sehingga akan semakin investor itu semakin tertarik ke kita. Contohnya pada saat kemarin kita mencoba untuk berkunjung ke Hannover Messe, mereka sangat agresif sekali dan ingin lebih banyak lagi perusahaan yang dari Indonesia khusus startup. Malah mereka mengeluarkan angka paling tidak ada 500 Dodi kalau bisa minimal untuk yang ikut serta dalam pameran ini. Oke, kita cari, tapi paling tidak berapa banyak investor yang kira-kira bisa tertarik untuk berinvestasi ke Indonesia. Kita akan usahakan. Kalau menyebut angka, saya susah Mbak Desi karena kondisi pandemi ini. Tentunya banyak pertimbangan juga mereka dalam, tapi kita inginnya lebih besar dibanding target tahun lalu. Iya. Nah, Fadli, kira-kira wajah
yang ingin istilahnya pamerkan ya kepada di ajang internasional ini Indonesia itu seperti apa? Karena kan selama ini kan bukan saja negara yang salah satu yang terbesar di dunia, tapi juga kita misalnya ya terkenal sebagai negara yang istilahnya manufaktur kita tekstil, taruhlah garment dan juga palm oil kita dan lain sebagainya. Nah ini sekarang kita juga sudah memiliki banyak tadi startup yang disebut Pak Dodi. Kita punya demografi juga masih muda. Banyak sekali sebenarnya yang kita bisa sampaikan. Tapi yang paling menarik lah bagi dunia internasional ini apa yang kira-kira? Kita mengetahui Mbak Desi saat ini memang topik digitalisasi ini menjadi hot topic global ya kalau kita berbicara dalam ruang lingkup industri. Jadi dengan apa yang kita lihat di program Making Indonesia saat ini, di mana keseriusan pemerintah Indonesia mulai mereka membangun Making Indonesia 4.0 di tahun 2018, kemudian adanya Indonesia Readiness Index untuk melihat kesiapan industri, kemudian juga ada program untuk membangun ekosistem industri 4.0, di mana di dalamnya ada teknologi provider besar, ada startup, kemudian juga ada akademik yang ikut terlibat dan sebagainya. Saya yakin kita bisa membawa potret bahwasanya Indonesia saat ini memang sudah memiliki wajah bertransformasi ke arah digital. Dan yang kedua adalah yang saya rasa cukup penting untuk disampaikan kepada dunia bahwasanya SDM di Indonesia ini memiliki capability di mana kita bisa menunjukkan dengan hasil yang sudah kita dapatkan di tahun 2019 yang lalu, Schneider Electric Manufacturing Batam direkognasi oleh World Economic Forum sebagai Global Lighthouse Advanced Manufacturing, which is ada di Indonesia. Kemudian juga saya mengetahui di tahun 2020 kemarin, Hannover Messe yang dilakukan secara online, ada satu perusahaan startup kita yang mendapatkan Hermes Award di acara Hannover Messe. Artinya ini sangat-sangat bisa bagaimana sekali lagi event besar seperti ini menjadi peluang kita untuk mendapatkan global exposure sebagai negara Indonesia yang saat ini sudah fokus dan sudah berubah menuju ke arah transformasi digital. Iya, mudah-mudahan bisa diyakinkan. Mungkin terakhir Pak Dodi, karena selama ini kan Indonesia paling dikenal ekspornya taruhlah seperti kelapa sawit atau komoditas yang berdasarkan sumber daya alam dan juga ya manufakturnya juga istilahnya bukan yang memiliki nilai tambah yang berbasis teknologi. Ini meyakinkan bahwa kita sudah berubah, bertransformasi dan juga mementingkan ya semua yang berbasis teknologi. Ini bagaimana? Yakin bisa dilakukan Pak Dodi? Insya Allah yakin tuh Mbak Desi. Yakin dibantu sama teman-teman seperti Pak Fadli dan 7 perusahaan, satu lagi perusahaan yang telah ditunjuk sebagai lighthouse, lalu ada 7 perusahaan yang sekarang sudah siap juga implementasi Indonesia Revolusi 4.0, Industrial Revolusi 4.0. Nah, tentunya seperti tadi Pak Fadli sampaikan juga, sebenarnya memang itu adalah langkah-langkah yang pemerintah telah lakukan dalam membentuk ekosistem. Dan kami yakin kita bisa mengimplementasikan Industri Revolusi 4.0 di industri kita. Dan tentunya ini menjadi daya tarik sendiri, seperti Pak Fadli tadi sampaikan juga, bahwa mereka ditunjuk sebagai pusat pelatihan di dunia loh yang dikerjakan oleh Schneider di Batam, sehingga kita yakin untuk bisa mengimplementasikan Industri Revolusi 4.0 dan ini kita bawa ke Hannover Messe untuk kita buka ke mata dunia bahwa Indonesia menuju implementasi Industri Revolusi 4.0. Iya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Dodi dan juga Fadli. Semoga sukses dan semoga memang akhirnya dilaksanakan dan lancar dan sesuai dengan mimpi yang kita bawa ya. Kita harap juga kehadiran kita di Hannover Messe bisa mempercepat ya transformasi digital yang dilakukan di Indonesia dan tentu saja meningkatkan ya penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia. Tentu saja kita juga ini merupakan tantangan bagi kita untuk melakukan upscaling dan upskilling baik dari SDM kita tapi juga dari kualitas ya produk-produk yang Indonesia hasilkan dan juga meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Sekali lagi terima kasih Pak Fadli dan juga Pak Dodi. Demikian insight
kali ini. Dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar, sampai jumpa. Jangan lupa ya selalu jaga jarak, ya pakai masker, rajin cuci tangan dan hindari keramaian. Stay safe. Bye bye.